Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama Gus AA dalam channel Tanda Tanya Politik Semakin Gila Semakin Asik. Kemarin kita dikejutkan dengan aksi pembakaran poster atau spanduk Habib Rizik Syihab. Saya sampai terkejut, saya sampai geleng-geleng kepala. Gak percaya kalau pendukung NKRI melakukan seperti itu. Karena pendukung NKRI ini sudah teruji santun, lebih beretika dalam menyalurkan aspirasi politik, lebih beretika dalam berdebat, lebih beretika dalam menyalurkan keluh kesah. Karena orang-orang yang nasionalis, yang cinta NKRI, religius nasionalis, mereka semua bukan orang-orang yang bodoh, mereka semua bukan orang-orang yang zalim. Panutan mereka orang-orang yang mutmainnah, yang mempunyai kecerdasan otak dan kecerdasan akhlak. Dan benar saja, ternyata orang yang membakar spanduk Rizik Syihab ini adalah orang-orang mereka yang selama ini bikin ribet, bikin ribut, bikin kacau. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Mereka yang selalu bikin kerusakan. Kerusakan hati, kerusakan lisan, kerusakan pemikiran, kerusakan perbuatan dengan melakukan ghibah, fitnah, hate speech, tebar kebencian, tebar kebohongan. Ya, Budi Jarot yang membakar poster Habib Rizik Syihab ini ternyata pendukung PAN. Ternyata orang PAN. PAN itu kita tahu sendiri adalah kubu pembenci pemerintah. PAN dengan Amin Rais itu 11-12 atau 11-11, 12-12. Pendukung khilafah, pendukung HRS, anti kebinekaan, mereka melakukan menodai agama, menjual agama hanya demi kekuasaan, membackup semua gerakan HRS dan kawan-kawan demi syahwat politik. Sandiwara murahan, Mas Bro. Lagi-lagi, fi qulubihim maradhun fazadahumullahu maradha walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Lagi-lagi Allah membukakan kejahatan mereka sebagai balasan yang pedih karena mereka selalu berbuat jahat. Hati mereka jahat, pemikiran mereka jahat, lisan mereka jahat, bahkan perbuatan mereka dari semenjak 2016 hingga saat ini kita semua tahu sangat jahat. Ala laknatullah ala dzalimin. Allah melaknat orang-orang yang berbuat jahat. Oleh karena itu, pada kita semua para pendukung NKRI yang cinta perdamaian, kita tidak boleh berbuat jahat. Ingat yang saya katakan, bahwa Islam itu mempunyai dua kaki. Jika dua kaki ini seimbang, maka kita akan mampu berjalan dengan enak, akan mampu berjalan dengan nyaman, akan mampu berlari dengan cepat. Apa itu? Kaki yang pertama adalah wa'amilus sholihat. Selalu berbuat baik kepada diri kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kepada tetangga kita, kepada masyarakat kita, kepada bangsa dan negara kita, kepada agama yang ada di Indonesia. Dan kita pun tidak boleh berbuat zalim. Ini kaki yang kedua. Kalau berbuat baik, wa amilus sholihat kaki kanan. Kalau tidak berbuat zalim itu kaki kiri. Kita tidak boleh berbuat zalim kepada diri kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kepada tetangga kita, kepada masyarakat kita, kepada bangsa dan negara kita, kepada agama kita, juga agama-agama yang lainnya. Jika ini bisa kita lakukan oleh orang-orang Indonesia yang Pancasilais, oleh orang-orang Indonesia yang religius, maka kita bersama Jokowi akan mampu menjadikan negara Indonesia sebagai negara yang kaya dan hebat, dan juga menjadi negara yang diperhitungkan, tidak mungkin dianggap remeh. Kita akan menjadi bos di negeri kita sendiri, di mana selama ini kita menjadi budak di negeri kita sendiri. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Pada kesempatan ini, kita juga dikejutkan dengan meme-meme atau status-status yang mengagung-agungkan Rizik Syihab. Katanya, Habib Rizik Syihab ini seorang wali. Buktinya, ketika posternya dibakar, katanya, posternya tidak terbakar.
Saya mendengar ini tertawa-tertawa saja. Kenapa? Kenapa saya tertawa? Kalau Rizik Syihab ini seorang wali, anggaplah, ya, maka kalau misalkan posternya tidak bisa dibakar, harusnya tidak juga bisa dirobek. Pada kenyataannya posternya bisa dirobek. Dan orang yang melakukan drama ingin menaikkan elektabilitas Rizik Syihab ini adalah orang-orang mereka sendiri. Artinya proses peristiwa pembakaran poster Rizik Syihab ini hanya sinetron, hanya drama. Jadi bohong besar, Mas Bro, kalau poster itu tidak bisa terbakar ketika dibakar. Itu cuma sebuah drama, teatrikal, sinetron. Seolah-olah ingin menunjukkan kepada rakyat Indonesia, kepada umat Islam, bahwa Rizik Syihab ini seorang wali. Wali di sebelah mananya? Dasar apa, dalil apa yang menyatakan, yang bisa memperkuat bahwa Rizik Syihab ini seorang wali? Jangankan seorang wali, Rizik Syihab ini seorang Islam aja masih tanda tanya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Banyak orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, padahal mereka sesungguhnya bukanlah orang-orang yang beriman. Imannya tipu-tipuan saja. Mereka itu kalau bukan orang yang beriman, siapa ya? Orang munafik. Kata Allah, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik hendak menipu Allah, Allah balas tipuan mereka. Orang-orang munafik hendak menipu orang-orang yang beriman, tapi Allah balas tipuan mereka, bongkar kebohongan mereka. Rizik Syihab ini, jangankan seorang wali, menjadi seorang muslim saja belum masuk ke dalam kriteria. Apa itu seorang muslim? Tadi yang saya katakan, orang muslim itu punya dua kaki. Punya dua kaki. Satu, wa'amil salih, berbuat baik. Yang kedua, tidak berbuat zalim. Apa yang menjadi dasar bahwa Rizik Syihab ini punya kebaikan buat Indonesia? Kita semua tahu. Kita semua tidak buta. Kita semua tidak tuli. Kita semua punya hati nurani. Kita semua punya otak. Sehingga bisa memilah dan memilih. Mana pahlawan, mana bajingan. Mana yang harus dimuliakan, mana orang yang memang tidak pantas untuk dimuliakan. Rizik Syihab ini kan tidak pantas untuk dimuliakan. Kebaikan apa yang sudah dia berikan selama ini? Tidak ada. Rizik Syihab dan kawan-kawan ini dari 2016 hingga sekarang itu, qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Selalu bikin kerusakan hati, merusak hati orang Indonesia, merusak pemikiran orang-orang Indonesia, merusak lisan orang-orang Indonesia, dan merusak perbuatan akhlak orang-orang Indonesia, terutama orang Islam. Dan juga selalu berupaya melakukan permusuhan, melakukan tebar gibah, fitnah, hate speech, tebar kebencian, tebar kebohongan. Rizik Syihab dan kawan-kawan selalu berbuat zalim. Jadi jangankan kriteria wali, kriteria seorang muslim saja sudah tidak masuk kriterianya. Makanya wajar kalau kita tertawa. Kita ketawa. Ya kalau ketawa. Kita ketiwi. Ya kalau ketiwi. Ya kita ketuwu. Kalau ketuwu. Ya kita ketewe. Kalau ketewe. Ya kita ketawa. Kalau ketawa. Jadi jangankan untuk jadi seorang wali, jauh awan gelap untuk jadi seorang muslim saja belum masuk kriteria. Jadi orang-orang kadrun ini, kelompok innahu kana zaluman jahula ini, mengagul-agulkan orang yang bodoh dan zalim, sehingga mereka semakin hari, semakin minggu, semakin bulan, semakin tahun, semakin terlihat kebodohannya, semakin terlihat kezalimannya. Yang mereka bela orang-orang yang bodoh dan zalim, dan mereka sampai saat ini bikin kita ketawa, ketiwi, ketuwu, ketewe, ketowo. Lucu, Mas. Kalau seorang wali itu adalah seseorang, wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Itu seorang wali. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini sebagai tauladan, keteladanan hati, keteladanan pemikiran, keteladanan lisan, keteladanan perbuatan.
Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berakhlak Al-Quran, hatinya Qurani, pemikirannya Qurani, lisannya Qurani, perbuatannya Qurani, maka seorang waliullah, hatinya juga akan Qurani, pemikirannya juga akan Qurani, lisannya juga akan Qurani, perbuatannya juga akan Qurani. Ketika Al-Quran ngomong, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, ista'inu bisabri wassalah, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong, sebagai solusi di tengah masalah yang menghujam kita. Innallaha ma'as sabirin, Allah menjadikan, Allah beserta orang-orang yang sabar. Waliullah tidak akan demo, teriak-teriak Ahok penista agama, teriak-teriak penjarakan Ahok, teriak-teriak Jokowi musuh Islam, teriak-teriak Ahok musuh Islam. Orang-orang yang bukan golongan mereka diteriakin kafir, orang-orang yang berseberangan dengan mereka diteriakin PKI. Bukan kemarin-kemarin Rizik Syihab ini nuduh memfitnah Jokowi ini PKI, PDIP ini PKI. Waliullah tidak akan seperti itu. Waliullah itu akan menjadikan sabar dan salat sebagai penolong. Karena yakin Allah beserta orang-orang yang sabar, bukan dengan orang-orang yang demo. Rizik Syihab dan kawan-kawan itu tukang demo. Para pelacur politik, anjing-anjing politik yang dibayar untuk menggonggong. Alladzina yastahibuna al-hayata dunya 'ala al-akhirah. Mereka ini lebih mementingkan kepentingan dunia daripada kepentingan akhirat, daripada kepentingan Allah. Orang-orang kafir yang seperti ini, bukan lagi kafir tetapi orang-orang yang munafik. Wallahi a'lamu bi'a'daikum. Allah sangat tahu siapa musuh-musuh Allah. Allah sangat tahu siapa musuh-musuh orang-orang yang beriman. Makanya rakyat Indonesia dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, terkhusus untuk umat Islam, kata Allah, wa kafa billahi waliya, wa kafa billahi nasira. Cukuplah Allah yang jadi pelindung Indonesia, cukuplah Allah yang jadi penolong Indonesia. Kalau bahasa kita, Bu, bapak-bapak hadirin, pemuda-pemudi sebangsa setanah air, kalau bahasa kita, kata Allah, biar gue yang beresin masalah Rizik Syihab dan kawan-kawan ini. Kata Allah, biar gue yang beresin. Orang-orang yang danai Rizik Syihab dan kawan-kawan ini, grup Cendana, Cikea, Skala, Bakri, kata Allah, biar gue yang beresin. Ala laknatullah al-dhalimin. Allah akan menghancurkan orang-orang yang jahat. Saya ucapkan, selamat menyaksikan di mana Allah akan menghancurkan Rizik Syihab dan kawan-kawan. Karena mereka memang orang-orang yang jahat. Jadi muslim saja tidak pantas, apalagi jadi seorang wali. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi